Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita yang terdiri dari Maulinda Putri Anggraini, Durroh Nafisa Almasari, dan saya pribadi Nur Kamila Sofianti, dan juga Harisma Mutmainnah akan menjelaskan tentang produksi, karakterisasi, dan isolasi lipase dari Aspergillus niger. Pada presentasi kali ini ada 4 penyaji, yaitu penyaji pertama saya sendiri atas nama Nur Kamila Sofianti, dan penyaji kedua Maulinda Putri Anggraini, dan penyaji ketiga Durroh Nafisa Almasari, dan penyaji terakhir Harisma Mutmainnah. Kita lanjut pada penyaji pertama, yaitu pribadi saya sendiri akan menjelaskan tentang pendahuluan. Enzim merupakan produk yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan telah menjadi alat praktis yang penting karena sangat diperlukan untuk menunjang berbagai proses dalam industri pangan maupun non-pangan. Contohnya yaitu proses industri untuk hidrolisis lemak atau minyak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan enzim ini berfungsi untuk mempercepat atau meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan jalannya menurunkan energi aktivasinya atau sebagai katalis. Enzim lipase merupakan enzim Kinerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, pH, dan keberadaan inhibitor, di mana konsentrasi enzim, jika semakin tinggi konsentrasi enzimnya, maka aktivitas enzimnya juga akan semakin meningkat. Sedangkan pada konsentrasi substrat, yaitu jika konsentrasi enzim tetap, maka pertambahan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksinya. Tetapi pada batas konsentrasi tertentu tidak akan terjadi kenaikan kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substrat dinaikkan. Karena untuk membentuk kompleks enzim substrat diperlukan adanya kontak antar substrat dan enzim. Sedangkan faktor dari suhu, yaitu kenaikan suhu dapat menyebabkan denaturasi enzim sehingga konsentrasi efektif enzim akan berkurang dan kecepatan reaksinya juga akan menurun. Sedangkan pada pH, yaitu pH yang dapat menyebabkan kecepatan reaksi paling tinggi yaitu pada pH optimum. Dan keberadaan inhibitor ini yaitu molekul atau ion yang dapat menghambat reaksi dinamakan inhibitor, yang biasanya berupa modifikasi gugus fungsi pada molekul enzim atau molekul yang mirip dengan substrat, sehingga dapat mengurangi peluang terbentuknya kompleks enzim substrat dan berkurangnya kecepatan reaksinya. Pengertian enzim lipase. Enzim lipase merupakan enzim yang memiliki peran penting dalam bioteknologi modern. Lipase terkenal memiliki aktivitas yang tinggi dalam reaksi hidrolisis dan dalam kimia sintesis. Lipase ini juga berperan sebagai biokatalis untuk reaksi-reaksi hidrolisis, esterifikasi, alkoholisis, asidolisis, dan aminolisis. Biasanya lipase ini diproduksi oleh pankreas. Contohnya pankreas babi dan sapi, ragi candida, Aspergillus rhizopus, dan Mucor sp. Lipase ini merupakan enzim ekstraseluler yang terdapat di dalam pankreas dan dapat diproduksi untuk industri makanan. Isolasi enzim. Isolasi enzim ini bertujuan untuk memekatkan enzim hasil fermentasi, sehingga proses ekstraksi enzim ini dapat dijalankan melalui 4 langkah, yaitu 1. Menghilangkan bahan-bahan terlarut dari bahan baku. 2. Mengisolasi produk dari larutan encer yang dihasilkan untuk menghasilkan lebih larutan pekat. 3. Memurnikan produk, menghilangkan spesies lain yang mungkin mirip. Dan yang terakhir adalah pemurnian akhir yang disebut dengan polishing. Dilanjut dengan pemateri penyaji kedua, yaitu Maulinda Putri Anggraini.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab metodologi dalam penelitian ini. Terdapat 6 tahap dalam proses isolasi, purifikasi berupa fermentasi, dan enzim lipase. 1. Penyiapan bahan dan alat. 2. Penyediaan biakan murni jamur Aspergillus niger dalam media agar miring. 3. Penyediaan biakan dalam media starter. 4. Percobaan pendahuluan untuk memperoleh waktu optimum inokulasi jamur di dalam media starter. 5. Purifikasi berupa fermentasi untuk memproduksi enzim lipase. Karakterisasi enzim lipase dalam berbagai variasi suhu dan pH. 6. Isolasi enzim lipase menggunakan metode salting out dengan garam amonium sulfat dari cairan hasil fermentasi. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Biakan jamur Aspergillus niger tipe FNCC0060 dalam media agar miring. 2. Minyak goreng sawit sebagai induser. 3. Media agar miring dengan komposisi per 100 ml yang terdiri dari tauge, glukosa, agar bakteriologika. 4. Media starter dan fermentasi dengan komposisi per 100 ml yaitu NH4NO3, MgSO47H2O, FeSO47H2O, KH2PO4, sukrosa, minyak goreng sawit. Untuk bahan kelima yaitu untuk menganalisis berupa larutan buffer fosfat dengan pH 6,5, 7, dan 7,5. Larutan aseton alkohol dengan perbandingan 1:1, larutan KOH alkoholis 0,05 N, dan indikator PP. Untuk bahan-bahan analisis kadar protein dengan metode Lori, yaitu larutan protein, Aquades, reagen Lori A, reagen Lori B, kristal berupa NH42SO4, dan larutan buffer asetat pH 5. Untuk alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fermentor dengan pengadu bervolume 2 liter, sedangkan untuk uji karakterisasi enzim dilakukan dengan magnetik berpemanas, dan untuk proses isolasi menggunakan sentrifugasi microhex speed refrigerate centrifuges 15.000. Selanjutnya, cara kerja untuk fermentasi yaitu disiapkan media fermentasi sebanyak 1,4 liter yang sudah mengandung induser minyak goreng sawit. Kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam fermentor dan disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Setelah dingin, cairan fermentasi diatur pada pH netral, yaitu pH 7 dengan bantuan larutan NaOH 50%. Kemudian, media starter sebanyak 10% diinokulasikan secara aseptik ke dalam fermentor. Saat inokulasi ini dihitung pada waktu ke-0 fermentasi. Fermentasi dilakukan pada suhu ruang selama 24 jam dengan laju putaran pengadukan 250 rpm dan laju aerasi 1 ppm. Untuk pengambilan sampel dilakukan setiap interval waktu 4 jam. Selanjutnya sampel dianalisis aktivitas enzim lipase dan berat kering selnya menggunakan metode gravimetri.
Untuk cara kerja karakterisasi enzim, M pH 7,5. Campuran tersebut diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam. Selanjutnya ditambahkan 10 mili aseton alkohol dengan perbandingan 1:1 dan diaduk hingga homogen. Ditambahkan 2-3 indikator PP pada larutan yang telah diaduk. Selanjutnya dititrasi dengan larutan KOH alkoholis 0,05 N hingga larutan tersebut mencapai titik akhir titrasi dengan perubahan warna menjadi merah muda. Selanjutnya, hal tersebut dilakukan juga pada larutan blanko, tetapi menggunakan larutan aseton dan alkohol dengan perbandingan 1:1 ditambahkan pada jam ke-0 sebelum pengadukan. Untuk aktivitas enzim dihitung dengan cara menghitung menggunakan rumus aktivitas enzim. Untuk cara kerja isolasi enzim yaitu pertama dipisahkan antara cairan dan cake hasil fermentasi. Cairan dipekatkan menggunakan amonium sulfat hingga kejenuhan 10%. Selanjutnya didinginkan sampai di bawah 10 derajat Celcius. Disentrifugasi dengan laju putaran 15.000 rpm selama 20 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Tahap terakhir endapan dikumpulkan dan diuji aktivitas lipasenya dan diuji kandungan proteinnya menggunakan metode Lowry. Dilanjut dengan penyaji ketiga yaitu Durroh Nafisa Al-Masari. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan pertumbuhan dan perkembangbiakan sel jamur Aspergillus niger dalam proses fermentasi untuk memproduksi enzim dengan aktivitas enzim tertinggi sangat ditentukan oleh aerasi, konsentrasi induser seperti dalam jurnal ini, minyak goreng sawit. Lalu ada kecepatan mengadukan dan pH awal. Kinerja enzim lipase dipengaruhi oleh pH dan suhu operasi. Slide selanjutnya. Pertumbuhan dan produksi enzim lipase. Aspergillus niger mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan sel dalam memproduksi enzim lipase hingga mencapai puncaknya pada suatu waktu tertentu, dan setelah itu pertumbuhannya akan mengalami penurunan. Dari gambar 1 pada jurnal, dapat dilihat bahwa produksi enzim lipase dari Aspergillus niger mengikuti pola growth associated product formation. Hal ini disebabkan karena produksi enzim Hal ini dapat dilihat dari produksi enzim lipase dari Aspergillus niger mengikuti pola growth associated product formation. Hal ini disebabkan karena produksi enzim berfungsi mendukung pertumbuhan sel. Enzim mulai dihasilkan pada saat awal pertumbuhan sel. Penurunan pertumbuhan Aspergillus niger ditandai dengan turunnya berat sel yang diikuti dengan penurunan aktivitas enzim lipase. Slide selanjutnya.
Karakteristik kinetik enzim lipase hasil produksi. Tabel 1 dari slide ini menunjukkan tabel 1 nilai aktivitas enzim lipase pada berbagai pH pengujian dan suhu kurang lebih pada 30 derajat Celcius. Penjelasannya, pengaruh pH pengujian terhadap aktivitas pada tiap peran diperoleh kondisi pH optimum pada uji aktivitas enzim lipase mencapai pada pH 7 atau pH netral. Pada pH tinggi atau rendah memungkinkan terjadi denaturasi dan ini akan mengakibatkan menurunnya aktivitas enzim karena enzim merupakan protein. Perubahan pH akan menyebabkan ionisasi pada molekul protein berubah pula. Perubahan ini akan mengakibatkan struktur tiga dimensinya berubah sehingga fungsi katalitiknya terganggu. Ada rentang pH yang dapat menyebabkan aktivitas lipase tertinggi dan pH inilah yang dinamakan dengan pH optimum. Besarnya pH optimum yang sama yaitu pH sama dengan 7. Dilaporkan untuk lipase dari Calvatia gigantea bahwa aktivitas lipase semakin menurun seiring dengan kenaikan suhu. Pencapaian aktivitas lipase terendah berada pada suhu 45 derajat Celcius, yang merupakan suhu tertinggi pada percobaan ini. Hal ini dikarenakan lipase mengalami kerusakan pada suhu yang lebih tinggi. Baik, terima kasih. Dilanjut dengan penyajian terakhir, yaitu penyaji keempat, Ananda Harisma Mutmainah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang isolasi enzim, di mana isolasi enzim ini bertujuan untuk memekatkan enzim hasil fermentasi. Proses ekstraksi enzim dapat dijalankan melalui 4 langkah proses, yaitu yang pertama menghilangkan bahan-bahan terlarut dari bahan baku, atau dinamakan juga dengan pengerusakan sel sumber enzim, atau disebut juga sel disruption. Yang kedua yaitu mengisolasi produk dari larutan encer yang dihasilkan untuk menghasilkan larutan yang lebih pekat. Atau juga pemisahan berdasarkan bobot molekul atau disebut dengan sentrifugasi. Yang biasa digunakan untuk isolasi yaitu sentrifugasi diferensial. Yang ketiga yaitu memurnikan produk atau menghilangkan spesies lain yang mungkin mirip. Atau bisa disebut dengan dekantasi. Atau dekantasi ini bertujuan untuk pemisahan supernatan dan peletnya atau pemisahan liquid dan solidnya. Yang terakhir yaitu pemurnian akhir yang disebut dengan polishing. Proses pemekatan enzim lipase dapat dilakukan dengan metode pengendapan protein melalui penambahan garam mineral. Metode ini merupakan bagian dari proses isolasi dengan metode ekstraksi. Metode ekstraksi digunakan untuk memisahkan enzim atau protein yang terkandung dalam larutan dengan menggunakan garam mineral, sehingga enzim yang merupakan fraksi berat akan terendapkan. Pada jurnal yang kami bahas di sini menggunakan garam amonium sulfat. Karena kenapa? Amonium sulfat itu memiliki kelebihan yaitu menjadi stabilisator protein, tidak mendenaturasi enzim dan dapat mengendapkan imunoglobulin atau antibodi. Untuk pemilihan garam ini sendiri itu perlu diperhatikan. Yang pertama, pemilihan proses sentrifugasi. Selanjutnya,
Isolasi enzim lipase dilakukan dengan memekatkan lipase dari cairan hasil fermentasi. Isolasi ini dilakukan setelah proses fermentasi Aspergillus niger selama 12 jam. Karena pada jam ke-12, jamur Aspergillus niger menghasilkan lipase dengan aktivitas tertinggi, sesuai dengan hasil pada percobaan sebelumnya. Hasil isolasi enzim lipase pada tabel 3 atau bisa dilihat tabel di samping, menunjukkan bahwa konsentrasi protein meningkat setelah enzim encer dipekatkan dengan garam amonium sulfat hingga kejenuhan 90%. Amonium sulfat merupakan garam yang sangat larut. Kenaikan konsentrasi amonium sulfat menyebabkan enzim keluar dari larutan membentuk endapan. Dan proses ini disebut dengan salting out. Meningkatnya konsentrasi protein diikuti dengan meningkatnya aktivitas lipase dari 0,9167 U per mililiter menjadi 4 U per mililiter atau meningkatnya lebih dari 4 kali lipat. Peningkatan aktivitas tersebut disebabkan oleh konsentrasi protein tiap mililiter mengalami kenaikan setelah dipekatkan. Namun, kenaikan aktivitas enzim tidak diikuti oleh total protein yang diperoleh. Penurunan total protein ini dimungkinkan karena tidak semua protein yang terdapat dalam cairan enzim encer dapat terambil meskipun aktivitas lipase per mililiter mengalami peningkatan cukup signifikan. Namun, karena protein pada saat setelah dipekatkan tidak dapat terambil seluruhnya, sehingga diperoleh yield aktivitas lipase sebesar 74,18%. Dapat dilihat di tabel di samping atau tabel 3, hasil isolasi enzim lipase, bahwa enzim lipase encer atau volume total enzim lipase encer itu 100 ml dan setelah dipekatkan diperoleh 17 ml. Terus karena volumenya dari enzim itu jadi sedikit, maka konsentrasinya lebih besar dari 0,52 menjadi 2,56 mg per mililiter. Hal ini berbanding terbalik dengan total protein, yaitu dari 52,4 mg menjadi 43,47 mg. Dan hal ini menjadikan aktivitas dari lipase itu menjadi lebih besar, yang meningkat 4 kali lipat dari 0,92 U per mililiter menjadi 4 U per mililiter. Di situ dapat diperoleh yield atau persen aktivitas lipase dari 100% menjadi 74,18%. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini sudahlah berakhir presentasi kita, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil presentasi kita yaitu enzim lipase dapat diproduksi oleh jamur Aspergillus niger dengan industri minyak goreng sawit melalui proses fermentasi. Karakterisasi kinetik enzim lipase yang dihasilkan menunjukkan aktivitas enzim tertinggi yang dicapai pada pH 7 dan pada suhu 30 derajat Celcius. Proses isolasi enzim menggunakan garam amonium sulfat pada tingkat kejenuhan 90% menghasilkan peningkatan aktivitas enzim dari 0,9167 unit per mili menjadi 4 unit per mili. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita presentasikan. Semoga bermanfaat baik yang mendengarkan dan menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.